down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di channel YouTube aku. Di video kali ini, seperti biasa, aku akan membuat video learning journal mata kuliah public speaking pertemuan ke-9. Nah, di pertemuan kemarin kita diskusi mandiri membahas tentang komunikasi yang efektif. Dan aku dari diskusi kemarin atau pertemuannya kemarin, komunikasi yang efektif itu adalah komunikasi yang jelas, lugas, dan to the point. Dan komunikasi yang efektif juga harus bisa menghasilkan feedback. Nah, feedback itu harus feedback yang baik ya. Pokoknya antara kita dengan lawan bicara kita itu harus hidup. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip-prinsip komunikasi yang efektif. Nah, diantaranya yaitu memahami informasi yang akan disampaikan. Kita harus bisa memahami informasi apa nih yang akan disampaikan. Kemudian, harus memiliki tujuan yang jelas, yaitu tujuan untuk penyampaian pesan tersebut. Itu tuh tujuannya apakah untuk memberi informasi, mendidik, atau mempengaruhi. Kemudian, mengenali karakteristik khalayak. Seperti contohnya, kita harus mengenali pendidikan, budaya, status sosial, dan ekonomi. Kemudian yaitu cara mengkomunikasikan pesan. Maksudnya di sini yaitu menyampaikan pesan secara akurat, jelas, singkat, dan sesuai situasinya. Bisa melalui uraian, obrolan, naskah, atau spontan. Selanjutnya, mengatasi hambatan komunikasi, baik secara teknis maupun yang berasal dari penyampaian pesan. Dan yang terakhir yaitu memastikan khalayak mengerti dan tujuan komunikasinya itu tercapai. Kemudian yang selanjutnya itu ada presentasi. Pasti kalian juga udah bahas ini presentasi. Nah, presentasi itu pembicaraan terencana merupakan pembicaraan yang sudah ada jadwal baik waktu, tempat, audiens, dan ketika kita akan mempresentasikan sesuatu, kita harus memiliki perencanaan dan persiapan yang baik tentang penyampaian yang menarik dan mendukung untuk kesuksesan presentasi yang kita itu. Kemudian yaitu ada moderator. Di sini siapa sih yang suka jadi moderator? Ada nggak sih teman-teman? Nah, moderator itu merupakan orang yang mengarahkan secara Moderator itu merupakan orang yang mengarahkan acara, yang membuka, yang mengatur waktu, kemudian yang menentukan acara yang dilaksanakannya, dan siapa yang akan berbicara, mengarahkan pembicaraan, dan menutup acara. Pokoknya yang mengatur jalannya acara itu adalah moderator. Nah, moderator ini harus mampu untuk menceriakan Moderator ini harus bisa mencairkan kebakuan suasana. Nah, harus mampu akan materi yang disampaikan oleh pembicara. Jadi harus menguasai materi yang disampaikan oleh pembicara. Kemudian itu ada pembawa acara atau MC. Ya. Nah, MC berbeda dengan moderator. MC ini membacakan suasana acara. MC ini membacakan susunan acara dalam suatu acara dalam sebuah forum tanpa memiliki hak untuk mengintervensi isi acara tersebut. Moderator beda dengan moderator, karena moderator itu lebih memiliki kebebasan dalam menyampaikan maksud dan tujuan presentasi. Dia menjadi juru damai dan juru runding sebuah forum. Kemudian itu berbicara dalam wawancara. Nah, maksud dari berbicara dalam wawancara itu seperti interview ya. Jadi di situ sifatnya tuh netral, tidak bertele-tele dalam bertanya, kemudian tidak memojokkan narasumber. Dan interview ini biasanya jawabannya fokus sehingga memberikan kejelasan bagi si interview dan audiens. Kemudian yang terakhir yaitu presentasi. Nah, ada resep sukses presentasi. Yang pertama, kita harus melakukan riset, dan yang paling penting kita harus melakukan latihan dan tampilan. Kemudian kita harus berlatih untuk tidak tegang. Kalian pernah gak sih ketika presentasi itu suka gugup, terus pokoknya tegang, panas dingin? Itu tuh salah satu hambatan dalam personal atau mitos umum dalam presentasi publik yang diakibatkan karena pertama kita tidak siap, kemudian takut salah, berpikir negatif tentang audiens, takut tidak bisa memenuhi ekspektasi audiens, atau yang disebut dengan panggung. Nah, perasaan
Demam panggung ini merupakan perasaan gugup yang luar biasa dan bisa menyebabkan napas menjadi pendek, kerongkongan berkontraksi dan kecil, kemudian tangan dan lutut gemeter, dan suara yang keluar dan terdengar pun jadi gemeter. Akibatnya perubahan kunci nada atau kebiasaan kehabisan napas, kehilangan suara dan konsentrasi, macet bicara, kurang pengalaman dan persiapan bisa diatasi dengan sering latihan dan menyiapkan materi secara matang. Kita juga suka merasa takut, gagal, akan konsentrasi pada pesan yang akan disampaikan. Sebenarnya, anggap saja kita sedang berbicara dengan satu atau dua orang yang kita hormati. Lupakan kalau kita tuh lagi ditonton oleh banyak orang. Nah, kemudian kita juga seringkali tidak menyukai suara dan penampilan diri sendiri. Sebenarnya guys, kita tuh harus menghargai diri sendiri dan tampilan kita. Percayalah bahwa apa yang kita sampaikan ke audiens itu adalah hal yang menarik, berguna, penting, dan benar. Kemudian yang penting logis. Kita bisa mengatasi hal-hal seperti itu yaitu dengan menunjukkan rasa takut. Nah, tetapkan tujuan yang realistis. Bayangkan diri kita itu adalah seorang pakar yang sangat mengerti tentang materi yang mau dipresentasikan. Dan ketahuilah kebutuhan audiens, menghilangkan pikiran negatif, kemudian pesimis, ketakutan, insting akan audiens, dan jangan jadikan presentasi sebagai beban, tapi jadikan presentasi itu sebagai kebahagiaan. Nah, kalian mau tahu nggak sih ada tips mengatasi demam panggung? Ini bakal bermanfaat banget buat kita yang masih merasakan demam panggung. Yang pertama yaitu persiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Berarti presentasi di depan kaca. Kemudian jika kamu tidak sanggup untuk menatap mata audiens, kamu bisa tatap jidatnya atau kakinya atau kepalanya atau yang lain. Kemudian atur napas, berhitung dari 1 sampai 10 berulang-ulang, berdoa dan ucapkan mantra. Nah, mantra ini tuh maksudnya yaitu kita harus bisa mengucapkan kayak aku bisa, aku berhasil. Pokoknya hal-hal yang bisa meyakinkan diri kita sendiri, yang bersifat afirmatif dan menenangkan sugesti diri kita sendiri. Nah, teman-teman, rasa takut itu wajar. Rasa takut itu adalah hal yang manusiawi. Biarkan rasa takut itu ada, jangan dihilangkan sama kalian. Karena musuh utama yang perlu dikalahkan terkait dengan rasa takut adalah diri kita sendiri. Dan yang paling penting yaitu latihan. Berbicara untuk mengenal sebuah objek. Kita harus bisa menentukan satu topik dan berbicaralah selama 5 menit tanpa terhenti. Presentasikan tentang diri kita atau objek yang lain. Presentasikan tentang diri kita atau objek yang lainnya. Oke, seru banget ya pembahasan kali ini, yaitu tentang hal yang sering kita lakukan tapi nggak tahu kenapa kita selalu ada aja gitu ngerasain ketakutan. Aku pun sama merasakan hal itu guys. Ketika aku menjadi MC atau moderator, selalu merasa malu, takut, pokoknya takut deh, pokoknya panas nih. Dan menjelaskan. Tapi dengan tadi penjelasan yang sudah aku sampaikan, semoga bisa bermanfaat buat kita semua yang masih merasakan demam panggung. Oke teman-teman, mungkin yang itu yang bisa aku sampaikan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe video aku biar nggak ketinggalan video yang selanjutnya. Terima kasih, dadah, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.